Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Alhamdulillah. Para jamaah, para alim, para hujjaj, para pengurus, Bapak Ibu kita semua yang hadir, yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, keselamatan, kemudahan, keberkahan. Ya Allah berkahi daripada Sya'ban kita, Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan bilutfin wa afiyatin wa salamah, dalam keadaan tidak ada halangan satu apapun insyaallah. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala didatangkan kita di tempat yang sangat mulia, Habbul Bilad ilallahi Ta'ala masajidwa, tempat yang terbaik yang ada di permukaan jagat raya ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digerakkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangunkan setelah kematian kita yang sebentar. Ya, mengucapkan puji kita kepada Allah. Allah pun gerakkan menuju masjid, melaksanakan qabliyah subuh, melaksanakan sholat subuh, memperpanjang iktikaf kita sampai waktu syuruk nanti dengan mendengarkan daripada kalam Allah, kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan nikmat yang besar yang tidak diberikan kepada semua makhluknya. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, yang biasa kita kemudian membahas satu kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yang mengurai tentang bab-bab soal kematian yang ada. Maka izinkan kesempatan ini kita membahas bahagia mendekati daripada bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Tanpa terasa kita berada di bulan Sya'ban, satu bulan yang kemudian menjadi satu pintu menuju bulan suci Ramadan. Bulan menuju pintu datangnya bulan yang agung Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Sampai-sampai dikatakan siapa orang yang bersungguh-sungguh di dalam Sya'ban, maka ia akan menuai hasilnya di bulan Ramadan. Tapi siapa orang yang kemudian persiapannya saja sudah tidak benar, persiapannya sudah enggak bagus dalam bulan suci Sya'ban ini, maka dikhawatirkan di bulan Ramadan ia pun kemudian bisa mengalami daripada kegagalan yang ada.
Maka jamaah muliakan ta'ala, sehingga dikatakan sebagaimana yaitu namanya, yakni Sya'ban, yatasya'abu minhu khairun katsir. Disebut Sya'ban karena terpancar bercabang-cabang kebaikan yang begitu sangat banyak. Bahkan diterangkan jamaah rahimakumullah, disebut Sya'ban karena syi'bun, yaitu sebuah gunung atau jalan menuju kebaikan. Dalam kitabnya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Madza fi Sya'ban, beliau menulis satu buku yaitu Madza fi Sya'ban, ada apa dengan bulan Sya'ban itu. Beliau menerangkan banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi yang punya dampak keberagamaan seorang muslim. Banyak hal yang terjadi di bulan ini ya, sehingga menjadikan kemudian dampak keberagamaan kehidupan seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa jamaah rahimakumullah? Yang pertama adalah terjadinya perpindahan kiblat. Terjadinya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Baitullahil Haram, itu terjadi di bulan Sya'ban. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Ahkamul Quran, Jami' Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi, terjadi di hari Selasa dan di malam nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam. Maka suatu ketika Nabi SAW itu hijrah, ia tinggalkan kota Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah, sedangkan Yasrib atau Madinah saat itu banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, oleh ahlul kitab. Maka Nabi SAW yang misi terbesarnya adalah dakwah, maka saat itu beliau ingin menarik simpatik mereka. Sehingga Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika berada di Yasrib, berada di kota Madinah, beliau sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, satu tempat yang diagungkan oleh orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi pun mengagungkannya. Maka Nabi menarik simpatik mereka dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka taat kepada Allah. Gak ada perbedaan loh, kita pelanjut sejarah daripada Nabi yang sebelumnya. Sampai kemudian 15 sampai 17 bulan lamanya. Pada waktu 15 sampai 17 bulan itu hasil tidak signifikan, yang terjadi adalah hujatan dari kalangan orang-orang Yahudi. Semakin besar mereka menghujat kaum muslimin ini. Hingga pada akhirnya jamaah mulia, ada satu kerinduan Nabi SAW untuk diperintahkan oleh Allah menghadap ke arah Ka'bah Baitullahil Haram. Maka diterangkan dalam tafsir, salatlah Nabi SAW di tempat kaum Bani Salimah, jarak 4 kilometer dari Madinah Al-Munawwarah. Ketika salat, yaitu wakilah salat asar, wakilah nanti terangkan dalam tafsir yaitu salat duhur, tatkala salat asar dapat 2 rakaat di kaum Bani Salimah, maka turunlah ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 144. Allah firmankan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ketika 2 rakaat salat asar itu, maka datanglah di rakaat yang ketiga firman Allah, yaitu fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Diawali dengan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi setelah orang-orang kaum Yahudi itu tidak simpati pada Nabi SAW, tetap memusuhi Nabi, maka Nabi terlihat menengadahkan, mendongakkan kepalanya yang mulia menuju langit, memohon kepada Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama
Kata Allah, sungguh kami tahu ya Rasul, engkau selalu senantiasa mendongakkan kepalamu ke langit untuk memohon kepada Allah agar terjadi pengalian kiblat itu. Maka tatkala sholat 2 rakaat, di rakaat yang ketiga sholat asar, ya, maka datanglah firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Maka berputarlah kemudian beliau itu, berputarlah saat itu di rakaat yang ketiganya yang asalnya menuju Baitul Maqdis berlawanan daripada arahnya, beliau berputar menuju Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Di mana saja kemudian kalian berada hai umat, maka hadapkanlah kalian wajahnya menuju Ka'bah Baitullahil Haram. Maka saat itu kabar kemudian sampai di di Masjid Nabawi di waktu sholat Isya. Baru kemudian terjadi perubahan di Masjid Quba. Informasi itu didengar di waktu sholat subuh. Sebagian menyebutkan yaitu terjadi awal di kaum Bani Salimah di sholat duhur. Terdengar kemudian kabar itu sampai informasinya ada di Masjid Nabawi di waktu sholat asar. Baru kemudian subuhnya di Masjid Quba. Di Masjid Nabawi dimulainya baru asar menghadap Ka'bah Baitullahil Haram. Di Masjid Quba diawalinya di waktu sholat subuh. Terjadi pengalian kiblat itu yaitu di bulan Sya'ban. Maka tuduhan orang-orang Yahudi pun kemudian luar biasa. Mereka curiga, jangan-jangan dia mempermainkan itu. Allah rekam di ayat 142-nya. Allah firmankan, ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Bagaimana ini Muhammad dan orang-orangnya? Apakah yang memalingkan mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kata mereka, dari kiblatnya Baitul Maqdis? Ya pelin-pelan dia, ya enggak continue dia, macam-macam. Akhir turun ayat Allah Ta'ala, bahwasanya lillahil masyriq wal maghrib, timur barat mana saja itu miliknya Allah. Allah perintahkan mereka menghadap kemana terserah Allah subhanahu wa ta'ala, hanya untuk arah yang sama, tapi nyembahnya kepada Allah, bukan kepada Ka'bah itu. Dan kemudian karena Ka'bah itu tempat yang paling lama, ya inna awwala udi'a linnasi lalladzi bibat kata mubarakah, rumah ibadah pertama kali yang dibangun pertama kali jauh daripada Baitul Maqdis. Sebagian ulama mengatakan jarak antaranya adalah 2000 tahun. Sebagian lagi lebih mengatakan itu. Sehingga Nabi SAW menginginkan kerinduannya untuk menghadap ke arah Baitullahil Haram. Turun ayat 144 surah Al-Baqarah. Perintah untuk menghadap ke arah kiblat terjadi di bulan Sya'ban. Makanya tempat itu kemudian dikenal dengan Masjid Kiblatain, yaitu masjid 2 kiblat. Kiblat pertama menghadap ke arah Baitul Maqdis, kiblat yang kedua menghadap ke arah Baitullahil Haram. Makanya difirmankan Allah Ta'ala, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lin'alama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Adanya perintah untuk beralih menghadap ke arah Baitullahil Haram itu, kata Allah Ta'ala, illa lina'lama, Allah hanya untuk mengetahui secara nyata mana mayyattabi'ur rasul, orang yang ngikutin Rasul dan orang yang menyelisih Rasul, mimman yanqalibu ala aqibai. Para jamaah yang mulia Ta'ala, maka momentum itu ila akhir zaman, sampai akhir zaman, kiblat tidak akan pindah-pindah lagi, tetap menghadap Baitullahil Haram. Sehingga semua orang wajib menujunya, kecuali sholat sunnah, ya, dalam kendaraan dan sebagainya, ada udzur-udzur yang memang diterangkan oleh agama ini. Yang kedua jamaah mulia,
Di bulan Sya'ban ini adanya pengangkatan amal. Ada satu momen yaitu pengangkatan amal. Salah satu keistimewaan, keutamaan bulan ini terjadi diangkatnya amal. Amal-amal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada satu dialog dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma dalam satu riwayat Imam An-Nasa'i. Saat itu dikatakan, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, tidaklah aku lihat engkau itu lebih banyak berpuasa selain daripada Sya'ban. Ada apa ya Rasul? Qal, apa kata beliau? Dzalika syahrun yaghfulun nasu minhu. Inilah bulan yang banyak manusia itu lalai terhadapnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Inilah banyak manusia yang lalai, yaitu baina Rajab wa Ramadan, yaitu mereka lupa antara Rajab dan Ramadan. Mereka semangat menunggu Rajab dan Ramadan, tapi mereka lupa ada satu waktu bulan yang terapit olehnya yang begitu luar biasa. Kata Nabi SAW, wa huwa syahrun, itulah bulan turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan diangkatnya amalan itu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin, aku senang ketika amalku diangkat oleh Allah, diangkat menujunya aku dalam kondisi berpuasa. Makanya puasa itu menunjukkan betapa luar biasanya perkara ini. Jadi kata Nabi SAW, fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku kepingin ketika amalku diangkat oleh Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Ya, jadi hadis itu mengatakan, inilah adalah wa syarrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Inilah bulan diangkatnya amalan itu. Ya, ulama-ulama kemudian mengatakan, jamaah mulia, terjadi rekapitulasi amal menyeluruh itu di bulan Sya'ban. Tapi hadis ini kemudian tidak menyebutkan nisfu Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban. Nabi SAW tidak memilihnya. Nabi banyak melakukan puasa. Sebagaimana riwayat Usama bin Zaid tadi. Kata Nabi, inilah bulan. Berarti hampir setiap hari mungkin waktu-waktu pokoknya di bulan Sya'ban ini diangkat amalan itu. Lah, jamaah rahimakumullah. Tapi ini bukan berarti penutupan amal. Diangkat amal, bukan tutup amal. Sebagian orang mengatakan Sya'ban itu tutup buku. Buku mah nggak usah ditutup. Ya. Kalau buku jangan ditutup. Ya. Jadi nggak ada namanya tutup buku itu. Yang ada angkat amal, bukan penutupan buku. Nggak ada istilah penutupan buku amal di dalam Islam ini. Sebab kita diperintahkan oleh Allah amal sampai apa? Sampai mati. Allah firmankan dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang pada kalian keyakinan. Apa keyakinan? Seluruh ulama tafsir mengatakan yang dimaksud hatta ya'tiyakal yakin itu adalah mati. Mati itu yakin. Ya. Yakin ini sampai mati. Kalau sudah mati baru muncul iya ya, bener ya. Katanya ya, apa yang diutarakan dulu itu oleh para ulama-ulama itu benar. Lah baru dia ngomong, iya ya, benar ya. Itu kalau sudah mati. Ternyata nyender-nyender di Masjid Az-Zumatu, ya Allah, punya nilai yang sangat besar. Coba kalau dulu nyendernya panjang, Masya Allah. Ngantuk saja nilainya besar. Dulu coba kalau melek. Itu baru tahu kalau sudah mati. Kalau belum mati gak tahu dia. Apa nilai datang ke masjid, gak bakal tahu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Seorang baru ngerti nilai amal itu kalau sudah mati. Inna muqinun. Kami sekarang yakin ya Allah. Yakin yang udah gak ada manfaatnya lagi. Orang mati itu orang yang ngerti nilai amal tapi nggak mampu lagi untuk amal. Orang yang hidup itu adalah orang yang masih mampu amal tapi nggak ngerti nilai amal kecuali dengan keyakinannya. Makanya dikatakan oleh Abu Darda. Apa kemudian kata beliau? Beliau mengatakan kafa bil mauti wa'idha. Cukup orang ingat mati itu jadi pelajaran. Cukup jadi orang baik kalau ingat mati. Wa kafa bil yaqini ghina. Cukup kekayaan itu bagi seorang mukmin adalah keyakinannya. Yakin ini nilai amal. Yakin 2 rakaat qobliyah subuh ngalahin dunia dan itu modalnya yakin. Mana buktinya? Yang 2 rakaat kere mulu, ya, duit juga nggak naik-naik, pekerjaan malah mandek. Anda salah. Ini pembahasan akhirat. Nilai itu adalah di akhirat sebab kerjaannya kerjaan akhirat. Kapan kemudian lebih baik dari dunia dan seisinya? Nanti kalau sudah pensiun. Makanya jangan ngajuin pensiun dini. Ya. Nanti sudah ada waktunya pensiun. Jangan pensiunan masjid, pensiunan majelis taklim, pensiunan sholat jamaah. Tidak ada sampai kematian kita. Mati itu baru ngerti nilai amal. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis sahih, siapa orang man qara'a ayat al-kursi itu burikulli shalah. Siapa orang yang baca ayat kursi setiap selesai salat lam yamna'hul jannah ilal maut. Gak akan yang tercegah masuki surga kecuali mati. Kecuali mati. Artinya apa? Ngaji begini nih Pak, gak bakal masuk surga, gak bakal. Sholat subuh sekhusyuk apapun gak bakal masuk surga. Catat ini. Ya, saya pertanggungjawabkan. Kalau gak mati jamaah mulia. Ya. Jadi syarat masuk surga itu kudu mati. Ya. Jadi kalau gak mati, walaupun jungkir balik ibadah itu gak bakal masuk surga. Jadi pengen cepet apa? Belakangan Bu. Masya Allah, ke surganya. Ya. Nah, ini jamaah mulia. Makanya Nabi mengatakan gak mungkin orang masuk surga itu. Ya. Sehingga Nabi mengatakan siapa orang yang baca ayat kursi tidak tercegah untuk masuk surga kecuali mati. Maksudnya kalau dia tidak mati gak bakal masuk surga dia. Lah yakin itu adalah mati. Gak ada penutupan amalan itu sampai mati. Ya. Sampai mati. Sehingga dalam satu riwayat bagaimana Nabi SAW menjelaskannya. Kalau dalam hadis Arba'in Nawawi itu hadis yang ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an, dikatakan oleh beliau, aku nanya ke Nabi SAW, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakan kepadaku, ajarin aku amal yang aku akan melakukannya dan aku gak akan bertanya kepada orang lain lagi. Cukup amalan itu ya Rasulullah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari itu Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ketika Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu bertanya, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan padaku satu amalan ya Rasul yang aku akan melakukannya, aku gak perlu lagi nanya ke orang yang lain karena sudah tingginya amalan itu. Kata Nabi, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku iman ke Allah, tsumma istaqim, lalu istiqomah. Cukup. Ya, diperintahkan kontinu, rutinitas terus melakukan amalan yang ada. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW dalam satu riwayat Abu Sa'id al-Khudri, riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, apa kata beliau?
la yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak boleh seorang mukmin itu merasa puas dengan amal-amal soleh. Gak boleh seorang mukmin merasa kenyang, merasa puas mendengar kalimat-kalimat kebaikan ilmu hatta yakuna muntahahul jannah, sampai dia masuk surga. Jadi kalau kaki masih di pondok kelapa, jangan coba-coba males untuk amal. Ya, sampai kemana? Sampai masuk surga, Pak. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam ahli hadis yang sangat luar biasa, ya, sibuknya dengan amal-amal, gak cuma ilmu tetapi beliau adalah seorang yang amal. Maka tatkala ditanyakan kepada beliau, wahai Tuan Imam Ahmad, kapankah waktu istirahatmu? Engkau istirahat itu kapan? Kok kami lihat tuh lelah letih seperti itu? Apa kata beliau? Inda awwali qadamin nad'aha fil jannah. Aku ini baru istirahat kalau kakiku sudah ada di surga. Jadi kalau kaki masih di pondok kelapa, jangan lemes. Ke masjid asam urat, nunggu ngaji badan lemes. Kalau ngaji itu kayak orang dibebani beban berat, ya Allah, ya. Baru 5 menit kaki kanan ke kiri, kepala nengkreng, mata kanan merem, mata kiri melek, kayak orang masya Allah. Ya, gimana jamaah mulia? Ya, jadi semangat yang ada, jangan pernah kalian lelah kalau masih berada di dunia ini. Kita ini pekerja, Pak. Maka kata Allah Ta'ala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hei manusia, kalian tuh pekerja. Kalau kerja, cari bos yang paling cakep, bos yang dermawan, yang gelontorkan dengan gaji yang sangat besar. Nggak boleh nyari bos yang ecek-ecek. Ya. Dan bos kita itu Allah. Coba cuma 2 menit. 2 rakaat qobliyah subuh, 2 menit. Lebih baik dunia sisi. Modal hidup itu ini yakin. Kalau nggak yakin, nggak bisa orang itu bangun di waktu malam. Nggak mungkin. Ngapain? Yang lihat juga nggak ada, badan juga capek. Yang bisa menjadikan orang itu kuat bangun di waktu malam, yakin. Yang bisa menjadikan kuatnya kaki menuju masjid, yakin. Kemarin tausiah duha. Ya, waktu sholat Jumat ada di daerah itu, di masjid yang berbeda, temu seorang. Masya Allah Pak Ustadz, saya nunggu jadwal Pak Ustadz sini. Masya Allah Pak Haji, 2 tongkat. 2 buah tongkat, gemeteran, 2 tongkat, bukan 1 tongkat. Kalau 1 tongkat kurang keren, 2 tongkat normalnya. 2 tongkat lihat. Umur berapa Pak Haji? 90. Alhamdulillah masih bisa ke masjid. Ya, udah tuh. Hari Jumat, ya, minggu yang lalu, ya, kita sudah selesai Jumatan. Kemudian Ahad jam 8 ada tausiah duha. Ketemu lagi di masjid yang beda. Masjidnya beda, agak jauh. Loh, Pak Haji masih di sini. Ya Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz di sini? Masya Allah, alhamdulillah masih bisa ke masjid. Saya bisa ke masjid. Bawa tongkat. Saya bilang, lihat tuh. Orang yang tongkat 2 Jumat kemarin ketemu saya di masjid mana, sekarang ketemu di masjid yang mana, dengan semangatnya ia mengatakan, saya habiskan usia saya ini punya ta'alluq, ketergantungan terhadap masjid. Saya bilang, ucapan Bapak mengingatkan ayah kami. Ayah kami itu tidak pernah kami lihat menangis, sakit apapun gak menangis. Ternyata kemudian menangisnya, di telepon yang ada ia menangis hanya untuk mengatakan, nak, Bapak sudah gak bisa ke masjid. Tangisan beliau dengan 1 kalimat, Bapak sudah gak bisa ke masjid. Sudah nggak bisa pakai kendaraan, Bapak gemetaran, harus sholat di rumah.
Kalau di masjid berarti harus ada yang menggotong dan lain sebagainya. Beliau cuma mengatakan tangisan itu kesedihannya sekarang Bapak sudah nggak bisa ke masjid. Sampai kapan orang amalan sampai mati? Sampai mati. Nah itu nggak mungkin mampu dikerjakan, Pak, kecuali oleh orang-orang yang yakin. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika kemudian ditanyakan kepada beliau, kapan istirahatmu wahai Imam Ahmad? Beliau mengatakan, inda awali qadama apa itu namanya? Nadha'a fil jannah. Inda awali qadamin nadha'a fil jannah. Aku baru istirahat kalau kakiku itu sudah berada di surga. Jadi kita itu pelaku amal. Ya ayyuhal insan. Dan gak mungkin amal itu gak pakai upah. Makanya dalam agama kalau orang sudah meninggal dunia diperintahkan cepat-cepat dikubur. Asri'u bil janazah. Cepat-cepatin kubur jenazah. Siapa orang yang menunda pemakaman berarti ia zalim kepada jenazah. Layam bagi, sampai Nabi mengatakan gak layak jenazah seorang mukmin ditahan di rumah saudaranya. Kenapa? Sebab perkara yang paling diinginkan oleh pekerja adalah upah. Upah. Nah upah itu kalau sudah mati. Kalau sudah mati baru dapat upah. Ya jadi Sya'ban itu diangkatnya amal. Bukan terjadi penutupan amal. Tentang diangkatnya amalan itu tidak hanya Sya'ban. Ada waktu-waktu yang lain yang diangkat amal. Ada Sya'ban, ada yaitu tahunan. Ada lagi ternyata diangkatnya amal itu pekanan. Jadi setiap pekan amal diangkat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tu'radul a'mal yaumal itsnin wal khamis fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu diangkat di hari Senin dan Kamis. Di hari Senin, di hari Kamis, fa uhibbu ay yu'rada. Aku seneng kalau ay yu'rada amali, ketika amalku diangkat disodorkan, itu wa ana shaim, aku dalam kondisi berpuasa. Sebab aku nggak ngerti waktu itu kapan, waktu itu pagi, siang, sore, jam berapa, aku nggak ngerti. Maka aku puasa. Dengan puasa itu tubuh ini berarti dalam keadaan kebaikan yang sampai seharian itu. Nah berarti diangkatnya amal ada pekanan. Bahkan ada harian. Ada harian. Ada diangkatnya amal itu harian. Ya Masya Allah. Maka ada pekanan, ada harian. Dalam riwayat yang lain, yang pekanan tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wal khamis. Dibukanya pintu-pintu surga itu di hari Senin dan Kamis. Fayufaru likulli abadin. Maka diampuni dosa seorang hamba. La yusyriku billahi syai'a, yang tidak mensekutukan Allah sedikit pun, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, yang tidak diangkat, yang tidak diampuni illa kecuali orang yang ada permusuhan. Orang yang ada antara dirinya bainahu wa baina akhi dengan saudaranya syahna, kebencian. Gak tegur sapa. Insya Allah. Jangan sampai orang tuh kalau gak tegur sapa terancam Sya'ban gak dapat rahmat, Lailatul Qadar ya terhempas. Penyakit itu adalah tidak tegur sapa. Makanya orang gak tegur sapa itu diancam 5 ancaman oleh Allah. 5 ancaman orang yang tidak tegur sapa. Pertama, Bang. Pertama, ya, ditolaknya sholat. Masya Allah. Capek kerja gak dapat nilai. Kata Rasulullah, ada 3 orang, 3 kelompok, sholatuhum la tartafi'uhum ala ru'usihim. 3 kelompok manusia yang sholat gak diangkat sedikit pun di atas kepalanya. Apalagi ke langit, di atas kepala jangan diangkat. Siapa 3 kelompok itu?
rajulun amma qauman fahum lahu karihun. Pertama adalah seorang imam yang dibenci makmum. Imam yang dibenci makmum itu tidak diterima sholatnya oleh Allah Ta'ala. Nah, dibenci makmum itu kenapa Pak Ustadz? Ya mungkin ya makmumnya nggak seneng kalau dia jadi imam, mesti asam urat ini bakal kambuh lah gitu ya. Lamaan. Disuruh baca pendek pun jadi lama juga. Ya ada satu komplek, Pak Ustadz imamnya kepanjangan. Terus ya udah kita suruh pendek, panjang juga. Pendek tapi panjang. Ya. Alam nasyarah laka sadrak. Ya elah, suruh pendek tetap panjang. Ya. Ketika ia jadi imam, pokoknya makmumnya nggak ada yang setuju dia. Ya. Ini asam urat kambuh ini. Ya. Ini yang ngantuk-ngantuk jadi masalah ini. Ada makmum yang membenci imamnya, atau mungkin bacaannya bacaan imam yang ngalor ngidul. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada. Ya, mutar. Ganti lagi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muter. Atau akhlaknya imam. Ya, orang jadi imam, ya ketemu orang diem aja kayak patung pancoran begitu. Akhlaknya nggak baik, nggak tegur sapa sama makmum, agak sombong, nggak ada senyumnya, kan itu kan. Akhirnya pokoknya makmum itu nggak senengnya makmum itu loh Pak. Nggak senengnya bukan satu orang, dua orang. Banyak nggak senengnya makmum kepada imam itu mengakibatkan sholat dilempar oleh Allah. Yang kedua, imra'atun wabatat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua, istri dalam kebencian suami. Tuh dengerin tuh. Ya. Istri dalam kebencian suami. Oh, tahajudnya dikhusuk-khusuin, suaminya manggil, Markona, tetap aja sholat sampai suami manyun. Manyunnya suami itu bisa bikin tertolaknya sholat istri. Ya. Makanya kalau dipanggil cepet-cepet. Nah, lagi sholat Pak Ustadz kok dipanggil, ya suaranya kencengin. Kalau sholat wajib cepetin. Kalau sholat sunnah, yaitu apa? Kencengin suaranya. Ya. Siapa tahu ya ridho. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, sholat. Gak ada panggilan lain. Lanjutin. Ketika sholat Allahu Akbar. Ya. Kemudian di tengah sholat ada panggilan Markona. Ihdinas siratal mustaqim. Markona. Kok ada nada yang beda, copot itu mukena, lepas itu sholat, batalin tuh sholat. Kemudian penuhi panggilan suami. Ada apa Thomas? Mas malam-malam. Ya. Ya mulia. Sebab kalau dia sholat dalam kemurkaan itu terancam tidak diterima. Jadi bikin manyun suami. Suami manyun, tidur sendirian di terasnya. Sholat istri sampai subuh. Subuhnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Tuh Masya Allah. Terus gimana kalau kemudian suami yang bikin manyun istri? Ya itu sampai segede ini saya nggak nemu dalilnya. Dalilnya itu istri yang bikin manyun suami. Ya nggak ada dalilnya masa diterangin. Nggak ada dalilnya diterangin, gimana teranginnya? Ya seorang suami ya kudu menjadi panut. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lah, ada yang diterima harian. Ada amal itu diangkat tuh harian. Kalau tadi pekanan diterima harian. Hingga suatu ketika jamaah rahimakumullah dijelaskan dalam satu riwayat hadis dalam riwayat Muslim sahih,
oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qama fina Rasul sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Nabi SAW berdiri di hadapan kami dan mengutarakan 5 kalimat yang antara lain, kata beliau, yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Diangkatnya nilai amalan malam sebelum siang. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Diangkatnya amalan siang sebelum datangnya amalan malam. Loh, apa maksudnya itu? Dalam satu hadis, dalam satu riwayat hadis, riwayat Imam Al-Bukhari, ya hadis sahih, ada datang sekelompok, kata Nabi SAW, sekelompok malaikat itu saling bergantian. Jadi malaikat itu sip-sipan untuk jaga manusia. Ya, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Jadi malaikat itu bergantian jaga manusia, amalan manusia malam dan siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan malaikat keduanya itu kumpul di waktu salat asar dan salat subuh. Panjang ayat yang hadis yang ceritanya. Maka ketika kumpul di waktu itu, malaikat ketika subuh, malaikat malam keluar, malaikat siang datang. Kata malaikat malam, aku tinggalin dia dalam kondisi sholat. Kata malaikat siang yang datang, aku temuin dia dalam kondisi sholat. Nah, ini yang menunjukkan amalan subuh itu besar. Maka Nabi berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriya. Ya Allah, berkahi umatku yang hidup di waktu, yang bangun di waktu pagi. Ada yang sesaat, diangkatnya amalan itu tahunan, pekanan, harian. Ada yang sesaat, saat itu langsung diangkat. Dalam sebuah hadis, arba'un qoblad duhur, laisa fihinna taslim. Ya, 4 rakaat qobliyah duhur, laisa fihinna taslim, yang tidak dipisah dengan salam. Berarti 4 rakaat polos. Ini satu hadis. Berarti nggak pakai tahiyat awal. Laisa fi inna taslim yufta'u lahunna abwabus sama, maka dibuka oleh Allah pintu-pintu langit. Jadi arba, yaitu qobliyah duhur 4, dalam riwayat yang lain 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat polos tanpa tahiyat awal, tanpa dipisah salam. Itu menjadikan asbab langsung diangkat. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya 4 rakaat qobliyah dhuhr itu ada rawatib terbesar setelah subuh. Rawatib terbesar setelah subuh. Jangan sampai kemudian ditinggalkan amalan kita sampai wafat. Ya, nilainya dicatat oleh Allah, nilai qiyamul lail sepanjang malam, diangkat amal seketika, dibuka daripada pintu-pintu langit, hadis sahih. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya sedikit lagi, nggak usah lihat jam depan saya, jamnya gede. Disebutkan jamaah mulia yang ketiga, ya, ada apa dalam Sya'ban? Madza fi Sya'ban? Yaitu datangnya ayat sholawat. Datangnya ayat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Sungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi, hai orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Insyaallah. Orang yang terdekat bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak baca salawat. Yang pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang panjang yaitu salawat seperti kita tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid, terserah mau salawat. Ya. Bahkan diterangkan dalam satu kitab Kanzun Najah was Surur yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi, ya, dari Kudus, ya, yang tinggal di Mekah lama, ya, lahir dari Kudus, ya, ulama Nusantara kita,
Dalam kitab dikatakan Rajab syahrul istighfar wa Sya'ban syahrus salawati 'alan nabi. Rajab bulannya istighfar, artinya perbanyak istighfar lagi. Sya'ban adalah salawat kepada Nabi. Tiap hari istighfar, tiap hari salawat. Tapi ada momen-momen yang kemudian Nabi mengatakan seperti Jumat perbanyaklah salawat. Dan karena kemudian Sya'ban itu turun daripada surah Al-Ahzab, ya, maka itu merupakan perkara yang sangat penting, salawatnya seorang manusia kepada Nabi SAW. Bukan untuk Nabi hakikatnya, karena sekali salawat dibalikin 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara singkat jamaah rahimakumullah, kemudian yang berikutnya anjuran puasa. Yang keempat anjuran apa? Puasa. Anjuran puasa Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahril Ramadan. Tidaklah kemudian aku lihat Nabi SAW menyempurnakan puasa kecuali di bulan Ramadan. Illa Ramadan. Dan kemudian wa ra'aituhu aktsara shiyaman minhu. Dan aku lihat puasa yang lebih banyak setelah Ramadan fi Sya'ban. Ketika itu di bulan Sya'ban. Maka setidaknya ada Senin, Kamis dan sebagainya. Atau Ayyamul Bid. Itu untuk nginget-inget apa? Puasa. Tapi disebutkan dalam hadis gak boleh puasa yang diawali pertengahan akhir. Gak boleh. Makruh hukumnya. Makruhnya itu bisa mendekati haram ketika Yaumus Syak. Yaumus Syak itu 1 hari sebelum Ramadan. Jadi gak puasa-puasa setelah nisfu kemudian ia puasa. Itu makruh. Ya. Makruh kecuali 5 hal. Kecuali apa? 5 hal. Yang pertama menjadi kebiasaan. Jadi memang kebiasaannya Senin Kemis ya nggak masalah. Ya. Atau yang kedua bersambung dengan sebelumnya. Jadi puasa tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya puasa nyambung namanya. Ya puasa Sya'ban. Kecuali yang bersambung. Kecuali lagi qadha. Wah, saya ini punya utang puasa, Pak. Sudah selesai pertengahan Sya'ban, ya wajib tetap puasa. Diselesaikan. Atau kemudian disebabkan yang berikutnya nazar. Nazar itu apa? Ya, itu janji yang digantungkan. Ya, janji yang digantungkan. Ya, tadi ya nazar. Jika nanti anak saya lulus dan mendapatkan ijazah yang benar, maka saya akan puasa di bulan Sya'ban 3 hari. Ternyata ijazahnya itu baru dapat ya setelah tanggal 16 Sya'ban. Ya, maka wajib nggak puasa? Wajib puasa 3 hari karena nazar, karena ijazahnya sudah benar, kepegang, nggak palsu lagi. Itu nazar namanya. Itu namanya apa nak? Nazar. Nah, gitu maha mulia. Makanya puasa. Kemudian yang berikutnya, madza fi Sya'ban? Ada apa di bulan Sya'ban ini? Syahrul Quran. Ya, Sya'ban itu menurut asar sahabat, perilaku sahabat itu apa? Sya'ban itu Syahrul Quran qabla Ramadan. Jadi kalau dikatakan oleh ulama, kalau sholat itu ada rawatibnya, ada qobliyahnya, maka Sya'ban qobliyah Ramadan. Qobliyahnya Ramadan itu Sya'ban. Semangatnya orang di Ramadan sudah diawali di bulan Sya'ban. Banyaknya hatam Al-Quran sudah diawali di bulan Sya'ban. Beberapa asar sahabat di bulan Sya'ban. Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar mazhab Hambali, yang mengatakan riwayat dari Anas, kaum muslimin ketika masuki bulan Sya'ban, mereka sudah mulai banyak menekuni bacaan Al-Quran. Ketika pas bulannya Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, maka ia hatamkan Quran. Ya, paling enggak di bulan Quran itu paling enggak paling minimal itu sekali hatam sekali. Nah, sekali berarti 1 hari cuma 1 juz.
Ya, kita aja buka bisa 3 juz, ya. Juz melon, juz apokat, ya. Masya Allah. Apalagi Qur'annya ini harus dibaca. Nah, yang terakhir jamaah mulia, madza fi Sya'ban? Ada apa di bulan Sya'ban? Yaitu adanya malam nisfu Sya'ban. Adanya malam nisfu Sya'ban. Ya. Hadis-hadis dhaif, ya. Tetapi di antara deretan dhaif itu apa menurut Ibnu Hibban? Ibnu Hibban mengatakan ada yang sahih, yaitu hadis yang mengatakan innallaha la yaqtalau lailatan nisfi min Sya'ban. Sungguhnya Allah melihat makhluk yang ada di malam nisfu Sya'ban. Wa yufaru li jami'i khalqih, maka diampuni semua hamba-hambanya, illa li musyrikin au musahinin, kecuali orang musyrik dan orang musyahinin yang tidak bertegur sapa. Jadi hati-hati, nggak tegur sapa itu masya Allah. Tadi itu 5 ancaman. Oh iya, baru ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua orang nggak tegur sapa itu, ya, ya pertama tadi ditolaknya atau tidak diterimanya sholat. Yang kedua jamaah mulia dipendingnya amal. Jadi dipendingnya amal. Amalan itu nggak bakal diterima sampai ia selesaikan. Tadi yang disebutkan, ya, hari Senin, Kamis amal diangkat kecuali yang tidak bertegur sapa, itu selain sholat. Yang ketiga jamaah mulia, orang yang tidak bertegur sapa itu, ya, jika setahun, jadi melewati setahun, dalam Riyadhus Shalihin juga disebutkan, maka kakotli, seperti membunuhnya. Jadi orang yang gak teguran sampai setahun, nilainya seperti membunuhnya. Yang keempat, ya, la yahilu li muslimin ayajura akhahu musliman fawqa salasin wa imata dakhalan nar. Kalau mati pas enggak tegur sapa, mati, maka ia mencicipi neraka. Ia masuk ke neraka Ta'ala. Dan yang kelima, kalau yang kelima ini bukan di dalam hadis tetapi asar sahabat, ya, diterangkan dalam At-Tadhkirah, yaitu tertahannya rahmat. Jadi suatu ketika majelisnya Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang ada masalah dengan saudaranya, maka dipersilahkan untuk keluar daripada majelis. Maka diterangkan di kitab tersebut, berdirilah seorang yang ada di pojok seorang anak muda. Akhirnya dia keluar menemui bibinya. Bibinya pun kaget secara singkat, loh, tumben kamu datang, kamu 3 tahun lebih nggak menyapa diriku, kok tiba-tiba datang? Ya cerita, aku di majelisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengusir, siapa yang ada masalah suruh keluar. Tanyakan kepadanya, kenapa dia begitu? Tanyakan, ya Abahir, kenapa engkau kemudian ibarat kata mengeluarkan, nyuruh keluar orang yang tidak bertegur sapa? Selain menjadi shock terapi yang ada, apa kata beliau? Mengatakan, aku khawatir, aku nggak mau majelisku tertahan rahmatnya Allah, rahmat Allah nggak turun gara-gara orang itu, gara-gara orang yang tidak bertegur sapa. Ini 5 ancaman orang yang tidak bertegur sapa. Begitulah Lailatul Qadar. Nabi SAW datang dan para sahabat, ayat sahabat, aku tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi, tapi tiba-tiba, ini hadis, tiba-tiba pengetahuanku tentang Lailatul Qadar dicabut oleh Allah Ta'ala karena 2 orang yang bertengkar di kota Madinah. Loh, coba, Lailatul Qadar walaupun itu hikmah yang sangat besar, ya, dibilangkan pengetahuannya di hadapan Nabi, ternyata penyebabnya 2 muslim yang bertengkar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada Sya'ban. Allah jumpakan dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah sehatkan kita melakukan Ramadan istiqamah dan Allah terima amalan-amalan kita. Amin Allahumma amin. Jamaah mulia, inilah yang kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kami sendiri dan kita semuanya. Kalau ditanyakan silahkan, kalau tidak kita tutup. Ya, mana wajib. Ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya agak ngeri juga dengan orang yang nggak bertegur sapa. Saya
punya kenal orang dekat karena suatu konflik yang dia anggap itu sesuatu yang tidak baik dari ketentuan Allah, menyebabkan orang yang dia tegur itu tersinggung berat gitu, sehingga dia tidak mau bertegur sapa lagi. Sedangkan orang ini bermaksud itu tidak untuk memutuskan hubungan silaturahim. Tidak bertegur sapanya itu bukan karena keinginan dia, dan tapi itu persoalan tentu akibat dia juga. Menurut dia baik, tapi menurut orang itu tidak. Itu kedudukan seperti itu bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku menyapa saudaraku, namun ia tak menerima sapaanku. Ya, aku menghubunginya, tetapi dia menolakku. Maka bagaimana ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Engkau melemparkan bara api kepadanya." Jadi artinya orang yang gak ada masalah, gak ada masalah. Maka kalau memang seperti itu menyinggung, seharusnya karena dia gak sengaja, maka minta maaf. Tapi kemudian ya dari yang bersangkutan tidak memaafkan, gak maafkan panjang lebar, maka itu berarti orang yang pertama tidak kena, yang tidak menyapa itu yang kena. Ada kasus lagi dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, bisa dilihat dalam Riyadhus Shalihin, bila ada seorang itu tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, maka pas 3 hari hendaklah ia meminta maaf. Ketika engkau minta maaf berjabat tangan, lalu ia mengulurkan tangannya, maka keduanya gugur. Artinya diterima lagi ya nilai oleh Allah Ta'ala. Tapi bila tidak, maka yang minta itu selesai, dan yang masih ada marah itu tidak selesai. Gitu aja. Jadi yang masalah adalah orang yang tidak mau memaafkan. Apalagi tadi disebutkan tidak sengaja. Wong Allah saja ngajarin. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, dan Allah itu paling senang itu. Sehingga siapa orang yang baca ayat itu di waktu malam, Allah kasih nilai sholat qiyamul lail sepanjang malam nilainya. Gara-gara ada kalimat apa? La tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah maafin bila aku salah, diajarin ta'ala. Nah kalau Allah maha pemaaf seperti itu, bagaimana hambanya? Itu tadi yang tidak sengaja tidak akan mendapatkan dosa. Hanya orang tersebut yang tidak memaafkan yang terus berlanjut dosanya. Wallahu a'lam. Ya Pak Haji. Assalamualaikum. Kita di satu masjid punya komunitas puasa siang Senin Kemis gitu. Tapi itu udah beberapa tahun yang lalu gitu. Di Saban hari, Saban kan Senin Kemis kita puasa gitu. Tapi ada satu orang bilang, wah jangan terus-terusan nanti disangka ini wajib gitu. Apa itu benar apa enggak gitu aja. Terima kasih. Kalau puasa Senin Kemis jangan sering-sering, nanti disangka wajib. Kalau baca Quran jangan sering-sering ya, nanti dikira wajib. Ya, kalau ngaji juga kalau bisa sebulan sekali datang, 2 bulan libur, nanti dikira ngaji di Az-Zumar itu godaan setan. Gak usah didengerin. Gak usah didengerin. Wajib enggak wajib itu wong dirinya aja sadar ini enggak wajib kok. Kalian sibuk ngomong wajib ya. Jadi itu ngawur namanya. Ya, jadi enggak usah dengerin. Jadi istiqomah melakukan amal baik kan itu kan enggak ada masalah, Pak. Bahkan kemudian merutinkan daripada memilih satu amalan pun enggak ada masalah. Sebagaimana seorang kasus yang tiap sholat itu mesti baca kulhu. Jadi imam baca kulhu, mesti baca kulhu. Akhirnya ada yang negur, kasus di zaman Nabi. Mam, kalau jadi imam jangan kulhu mulu.
Akhirnya baca surat yang lain, tapi ujungnya kulhu. Tetap baca sabihis, ujungnya kulhu. Akhirnya lapor ke Nabi. Ya, hadis sahih. Lapor ke Nabi, maka Nabi panggil orang tersebut, imam itu. Benar, ini Masjid Kuba, Imam Masjid Kuba. Benar, kamu baca kulhu terus. Benar ya Rasulullah. Kenapa? Aku seneng ya Rasul dengan surah ini. Aku seneng dengan surah ini. Bukan wajib, aku seneng. Aku seneng. Apa kata Nabi? Maka Allah menyenangimu, mencintaimu sebagaimana engkau mencintai surah ini. Nah itu namanya Al-Ikhlas. Jadi enggak masalah. Rutin, baca Al-Ikhlas mulu. Nanti dikira wajib. Ya, jadi gak usah didengar. Gak ada masalah ya. Kita tidak menganggap menjadi wajib. Keyakinan kita gak wajib, ya jadinya gak wajib. Dan memang gak wajib. Itu hanya istiqomah. Adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau memilih amalan, maka ia tidak melepaskannya. Kata Aisyah, ketika aku memilih amal, berarti bukan perkara wajib. Kalau wajib udah jelas. Ketika aku milih amal, maka amalan itu tidak aku tinggalkan. Gitu, wallahu alam. Gak masalah Pak Haji ya. Itu makanya kadang-kadang alasan gitu. Makanya Pak, saya Sabtu jarang-jarang datang itu, saya khawatir nanti dikira alasannya orang lemes. Wallahu a'lam. Nah, gitu ya. Ada yang lain? Udah pulang Bu ya. Nah, pulang. Udah selesai pulang. Ya, inilah yang kita sampaikan. Maka semoga Sya'ban kita senantiasa Allah terima dan jangan sampai tidak bertegur sapa, karena itu ancaman gak dapat Lailatul Qadar. Hadisnya ada. Juga ancaman tidak mendapat ampunan di malam nisfu Sya'ban ya, dan tidak terangkat di hari Senin dan Kamis. Itu gak tegur sapa. Kecuali tidak bertegur sapanya karena Allah, maka boleh. Ya, dalam At-Taubah cerita yang ada, Nabi tidak bertegur sapa kepada sahabat 3 orang yang tertinggal perang Tabuk. Berapa lama? 50 hari. Nabi nggak teguran, nggak mau negur, ya supaya jadi shock terapi. Akhirnya orang itu luar biasa sampai muncul pertaubatan yang ngikat dirinya kan itu kan. Akhirnya diberikan taubat oleh Allah Ta'ala. Sehingga surah itu disebut dengan surat At-Taubah, menceritakan taubatnya sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk. Maka ulama mengatakan ketika ada masalah agama boleh nggak teguran. Aku nggak negur orang itu sepanjang ia bikin gangguan terhadap masyarakat ibadah. Yang boleh, ya, jadi diperbolehkan. Tapi kalau sudah selesai maka harus ditegur. Jadi yang nggak boleh tadi 3 hari tadi itu adalah, kita jangan salah paham, itu adalah untuk yang tidak kaitannya agama. Ya, kaitannya agama, nggak disamperin kondangan, manyun, nggak kayak dulu nyamperin, sekarang nggak pernah nyamperin, emang beda. Jadi ibu RT, wah panjang ceritanya, sampai nggak teguran gara-gara nggak disamperin kondangan. Lah itu boleh, kurang dari 3 hari. Orang manyun kan boleh Pak, namanya manyun. Jadi agama agama ini ya ibarat kata ya mentolerir lah. Orang manyun itu wajar, orang tersinggung itu wajar. Namanya orang kadang tersinggung, tapi jangan berlanjut. Nah gitu yang dimaksud. Jadi 1 hari tersinggung, ya sudah. Saat itu ya tersinggung, besok ya maafkan. Nah, orang marah itu modelnya memang macam-macam. Ada orang itu apa ya Maha Mulia, cepat marah, cepat selesai. Plak. Ya, pagi marah, siang udah ngajak makan gado-gado bareng. Ya. Orang yang jengkel masih belum selesai, dia sudah ngajak baikan. Cepat marah, cepat selesai. Yang kedua jamaah mulia, cepat marah, lama selesainya. Ini yang paling jelek. Marahnya cepat, tapi selesainya lama. Yang ketiga, lama marahnya, ya cepat selesainya. Ini orang yang terbaik. Kalau bikin marah dia lama, diomelin nggak marah, disinggung nggak marah, ya ketika marah ya udah cepat baiknya juga. Ini orang yang terbaik. Kemudian yang keempat, cepat lama marahnya, ya
lama baiknya. Ya, bikin marahnya lama. Ketika marah, sekali marah ada episode. Ya, setahun, 2 tahun masih manyun aja. Namanya pendendam. Ya, nah, berarti yang terbaik marah lama. Ya, ketika marah tapi redanya cepat. Yang bagus yang nggak pernah marah Pak, susah. Ya, nggak pernah marah itu susah. Namanya orang kadang punya marah, tapi marahnya kudu cepet selesai, baikan lagi. Demikian ya tutup bacaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.